Halo, semoga nggak bosan ya. Kali ini video yang poin 9.3 adalah poin perlanjutan dari video 9.2. Kalau 9.2 kita membahas mengenai uji dua pihak. Video kali ini membahas mengenai uji satu pihak. Sebenarnya hampir sama, yang membedakan hanyalah hipotesisnya. Oke, next. Nah, ini contoh uji satu pihak. Oke. Ada kalimat kunci yang harus Anda pahami. Ini kalimat kuncinya. Suatu perusahaan lampu pijar menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling lama 400 jam. We said that paling lama. Paling lama berarti maksimal 400 jam. Berarti tidak lebih dari 400 jam. Berarti lagi kurang dari 400 jam. Gitu kan? Bisa dipahami sampai sekarang? Nah, kalau dia mengatakan seperti itu, sudah otomatis dia bukan uji dua pihak, tetapi uji satu pihak. Uji satu pihak yang bagaimana? Nah, kita kaji lagi. Pihak kiri atau pihak kanan, ya. Karena kalimat kuncinya mengatakan paling lama 400 jam, berarti ini merupakan uji pihak kiri. Oke. Langkah pertama sama, menentukan hipotesis statistik. Karena uji pihak kiri, kita juga punya H0, H1. Kita baca berdasarkan H1-nya. Karena uji pihak kiri, maka kurang dari 400 jam. H0-nya otomatis lawan dari H1, yaitu lebih dari 400 jam. Langkah kedua sama, menghitung rata-rata data, ya kan? Apa yang sudah kita punya? Yang kita punya adalah mu0. Berapa itu mu0-nya? 400. Kemudian apa lagi? Kita sudah punya banyaknya sampel atau N. Berapa itu? 25. Next. Nah, kita menghitung X bar. Jumlah dari XI dibagi dengan N, ya. Jumlah data dibagi dengan banyaknya sampel. Kita jumlah semuanya. 450 ditambah 390 sampai yang terakhir adalah 400 dibagi banyaknya sampel ada 25. Hasilnya ini 366. Ingat-ingat ya, hasil X bar 366. Oke, sampai sini paham ya? Next, langkah ketiga, menghitung simpangan baku. Sama, rumusnya adalah menggunakan simpangan baku sampel. X kuadrat sama dengan jumlah XI dikurangi X bar. Sama ya? XI di situ adalah datanya. Oke. Data pertama kita adalah 450. Data kedua adalah 390 sampai yang terakhir datanya yaitu 400. Masing-masing data Anda kurangi dengan X bar. X barnya tadi berapa? 366. Jadi caranya nanti 450 Anda kurangi 366. Hasilnya berapa? Kemudian dikuadratkan. Data kedua juga begitu. 390 dikurangi 366. Berapa? Kemudian dikuadratkan. Kalau masing-masing sudah Anda kuadratkan, baru kemudian Anda jumlah, ya. Hasilnya ini. Dibagi dengan 24. 24 dapat dari mana? Dari N yang dikurangi 1. N-nya berapa? 25. Dikurangi 1, 24. Kemudian Anda bagi. Hasilnya adalah 4658,33. Apakah sudah berhenti sampai sini? Belum. Ini masih rumus varian. Karena yang kita cari adalah simpangan baku. Sehingga simpangan baku merupakan akar dari varian. Oke. Sehingga S sama dengan akar dari S kuadrat, akar dari ini. Hasilnya adalah 68,252. Sampai di sini semoga masih sangat paham ya. Next, langkah keempat, yaitu menghitung harga T atau mencari T hitung. Rumusnya sama. X bar dikurangi mu0 dibagi S dibagi dengan akar dari N. Next, nah, kita tahu bahwa X barnya tadi berapa? 366. Mu0-nya 400, ya. Mu0 yang awal tadi. Kemudian S-nya yang barusan kita hitung yaitu 68,252. Anda input di sini.
dibagi akar N. N adalah banyaknya sampel Anda input di sini. Bagaimana cara menghitungnya? Gini. 366 Anda kurangi 400 dulu. Hasilnya berapa? Ya. Kemudian dibagi dengan 68,252. Ya. Kalau sudah habis itu dibagi dengan akar 25. Hasilnya adalah negatif 2,49 sekian. Oke, bisa dipahami ya. Next, kita ke langkah 5, menentukan taraf kesalahan. Alfanya yaitu 5%, 0,05. Alfa ini sudah ketentuan ya. Kalau di FKIP atau di Tadris atau di Tarbiyah di suatu pendidikan, alfa atau taraf kesalahannya adalah 5%. Tapi tergantung juga dengan studi kasusnya atau soalnya. Kalau dalam soal tersebut Anda diminta menggunakan alfa atau taraf kesalahan 1%, ya gunakan 1%. Oke ya. Next. Langkah ke-6, melihat nilai T-tabel. Ini juga berbeda ya. Uji satu pihak dengan uji dua pihak untuk melihat tabel T-nya itu ada perbedaan. Anda pahami di sini. Tetap pertama kita harus mencari degree of freedom ya. M dikurangi 1, 25 dikurangi 1 yaitu 24. DF-nya 24. Next kita ke ini tabel T. Perbedaannya ada di sini, di bagian probabilitasnya, probability-nya. Kalau untuk uji satu pihak, Anda lihat probability-nya yang bagian atas ini ya. Kalau untuk uji dua pihak, Anda lihat yang bagian bawah ini. Bisa dipahami? Nah, karena probabilitas kita adalah 5%, alfanya 5% ya. Karena uji satu pihak, kita pakai yang atas. Kalau untuk uji dua pihak, kita pakai yang bawah. Oke, bisa dipahami ya. Alfanya 5% berarti 0,05 di sini. DF-nya 4 ya. Lihat tanda panah, tarik garis horizontal, kemudian alfanya 5%, uji satu pihak yang Anda lihat adalah yang atas. Di sini 0,05, Anda tarik vertikal, ketemu ini. Nilai T-tabelnya adalah 1,7 sekian. Oke. Next, langkah ke 7 dan 8. Menggambar kurva dan meletakkan kedudukan T-hitung dengan T-tabel. Kita tahu tadi T-tabelnya adalah 1,7 sekian. Kemudian kita tahu juga bahwa T-hitungnya adalah negatif 2,4 sekian. Karena uji pihak kiri, ingat-ingat ya, berarti ekornya di kiri dan hanya satu sisi saja. Kalau yang uji dua pihak kan ada dua di sininya kan, sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Kalau uji pihak kiri hanya di sebelah kiri saja untuk nilai T-tabel ya, ingat-ingat. Untuk menggambar kurva uji pihak kiri hanya ada di sebelah kiri di sini dari mu-nya ini, dari garis tengah ini ya. Kalau untuk uji dua pihak ada 2 titik untuk T-tabelnya ya. Nah, karena ujinya pihak kiri saja sehingga T-tabel yang tadi 1,7 sekian berada di sebelah kiri dari garis tengah ini ya. Kemudian T-hitung karena nilainya negatif 2, sekian berarti berada di sebelah kiri dari T-tabel. Kemudian karena dia juga pihak kiri sehingga area kiri dari T-tabel itu merupakan daerah penolakan H0. Area sebelah kanan dari T-tabel merupakan daerah penerimaan H0. Ingat-ingat ya. Oke, karena T-hitung berada di sebelah kiri dari T-tabel, maka H0-nya ditolak. Berarti kita masuk ke dalam
kesimpulan atau keputusan pengujian hipotesis langkah ke-9. Kita tahu dalam gambar kurva terlihat bahwa T hitung berada pada daerah penolakan H0 karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga H0 ditolak. Artinya apa? Kalau H0 ditolak berarti H1 yang diterima. H1 tadi bunyinya adalah bahwa daya tahan lampu benar kurang dari 400 jam. Ya, itu adalah kesimpulan dari kasus ini untuk uji pihak kiri. Semoga paham sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.